Maybe we both know this is not our time. It's time to say cause this is not the end. It will come a day we will find a way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Sofyan Ibrahim resmi dilantik menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo. Pelantikan dipimpin oleh penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Rabu 6 Desember 2023. Sofyan Ibrahim sebelumnya menduduki jabatan sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah atau Bapeda Provinsi Gorontalo. Dirinya ditetapkan sebagai Sekda Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 166/TPA Tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo tertanggal 24 November 2023. Di usia ke-23, sudah ada 5 sekda yang menjadi Panglima Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Gorontalo. Sekda Provinsi Gorontalo yang pertama dijabat oleh Mansur Detuage. Selanjutnya ada Idris Rahim, Winarni Monowarfa, Darda Daraba, dan saat ini Sofyan Ibrahim. Ada kuasa terhadap pengelolaan anggaran di pemerintah daerah. Ini cukup lama dan alhamdulillah hari ini kita bisa hadir menyaksikan pelantikan Pak Sofyan menjadi Sekretaris Daerah. Mitra Kominfotik, saat ini saya sudah berada di gedung Grand Palace Convention Center Kota Gorontalo, di mana tepatnya hari ini diselenggarakan Kominfotik Award 2023 yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan langsung kegiatan ini mulai dari persiapannya hingga pelaksanaan dan berakhirnya acara ini. Berikut tayangannya. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menitipkan sejumlah pesan saat melantik penjabat Bupati Gorontalo Utara Sila Pututihe pada Rabu 6 Desember 2023. Acara itu dirangkaikan dengan pelantikan suami Sila, Burhanuddin Alfiah, sebagai penjabat Ketua TPPKK Gorontalo Utara. Beberapa penekanan penjagob Ismail pada pelantikan tersebut. Pertama, penjabat kepala daerah harus menyampaikan laporan setiap 3 bulan sekali. Kedua, evaluasi kinerja akan dilakukan oleh Kemendagri di periode yang sama. Beberapa larangan bagi penjabat bupati, yakni melakukan mutasi, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan dan atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang telah dikeluarkan oleh pejabat sebelum. Mengajukan pemekaran daerah yang bertentangan dengan pejabat sebelumnya. Dilarang membuat kebijakan yang bertentangan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bertentangan dengan pejabat sebelumnya. Teriring harapan dan doa, semoga dengan dilantiknya saudari sebagai penjabat Bupati Gorontalo Utara, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang semakin baik dan semakin maju. Saya yakin dan percaya bahwa saudari yang merupakan aparatur sipil negara di pemerintahan Provinsi Gorontalo
yang diangkat sebagai penjabat Bupati Gorontalo Utara sudah memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai penjabat Bupati Gorontalo Utara. Sila Nur Aisyah Pututihe tercatat sejarah sebagai perempuan pertama yang menjadi penjabat bupati di Gorontalo. Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo itu menjadi penjabat Bupati Gorontalo Utara ketiga setelah Hamdan Datun Solang tahun 2007 dan Abdul Haris Haju pada 15 Februari 2018. Mitra Kominfotik Award tahun 2023 Provinsi Gorontalo ini merupakan pertama kalinya digelar. Di bawah komando Kepala Dinas Rifli Katili, kegiatan ini dimatangkan kurang lebih 2 bulan. Kira-kira seperti apa pelaksanaan kegiatannya? Kita simak liputan berikut ini. Pemerintah Provinsi bersama Palang Merah Indonesia Gorontalo menggelar pagelaran seni dan budaya dirangkaikan dengan penggalangan dana untuk Palestina. Acara yang digelar di halaman rumah jabatan gubernur itu dihadiri oleh penjabat Gubernur Ismail Pakaya pada Sabtu 2 Desember 2023. Acara dalam rangka hari ulang tahun ke-23 Provinsi Gorontalo itu dimeriahkan oleh ex-vokalis Nine Ball Reisha Reza. Pimpinan OPD, pejabat administrator, dan seluruh ASN Pemprov ikut diundang. Dikatakan Budi, pagelaran seni dan budaya ini juga diarahkan membantu penggalangan untuk warga Palestina. PMI sebagai organisasi kemanusiaan secara aktif terus memberikan bantuan bagi korban kekejaman Zionis Israel. Pada kesempatan tersebut, Penjagup Ismail menyumbang uang pribadi 10 juta rupiah. Sumbangan itu diharapkan bisa menjadi pemantik bagi pejabat dan seluruh masyarakat Gorontalo untuk melakukan donasi seikhlas dan semampunya. Pada malam hari ini, saya secara pribadi akan menyumbang sebesar 10 juta rupiah. Mitra Kominfotik, adapun penghargaan yang akan diberikan pada malam ini ada 6 kategori. Di antaranya, Desa atau Kelurahan Digital, Wali Data Terbaik, OPD Paling Kolaboratif, Remaja Cakap Digital, serta penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik, dan juga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Award. Vima Agustina dikukuhkan oleh penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya sebagai Bunda Disabilitas. Pengukuhan dilaksanakan di Gedung Bele Limbui pada Minggu 3 Desember 2023. Penjagup Ismail berharap agar tugas yang diemban Vima tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Ia meminta agar nantinya ada kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat lainnya untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada mereka yang berkebutuhan khusus. Ia juga menegaskan perusahaan wajib mengakomodir dan merekrut karyawan penyandang disabilitas. Staf ahli bidang sosial politik dan kebijakan publik Kemenaker Republik Indonesia itu menginginkan mereka yang berkebutuhan khusus turut menjadi pilar utama pembangunan inklusif dan berkelanjutan di daerah. Olehnya, ia menyebutkan saat ini pemerintah telah mengafirmasikan penerimaan karyawan disabilitas, baik di pemerintah maupun swasta.
Di akhir, Ismail mengimbau kepada kaum disabilitas agar dapat terus mengasah potensi yang mereka miliki. Oleh karena itu, secara khusus ia menginstruksikan kepada seluruh dinas ketenagakerjaan untuk mengalokasikan anggaran sehingga dapat digunakan dalam melatih keterampilan dan bakat yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas tersebut. Tidak lupa Ismail mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru, elemen masyarakat, dan mereka yang selalu mendampingi penyandang disabilitas dalam mengembangkan berbagai potensi yang mereka miliki. Apresiasi setinggi-tingginya juga diberikannya kepada Pansus DPRD Gorontalo yang berhasil merumuskan Perda tentang perlindungan dan hak penyandang disabilitas. Saya juga mengajak kepada saudara-saudara saya yang menyandang, yang punya kebutuhan khusus untuk terus mengasah potensi yang masih tersisa, potensi keunggulan yang bagi teman-teman setelah lulus SRJ, saudara-saudara, saya minta para sekolah, para guru, bagi yang ingin dilatih keterampilan, saya lihat di luar ada hasil-hasil produk dari binaan-binaan kita, dan kita masih membutuhkan pelatihan keterampilan. Tolong Pak Kadis, baik Lingkun, Kadis Akhir, untuk mencatat, untuk mendapat, untuk kita gunakan. Kalau tidak ada yang memiliki provinsi kita di pemerintah pusat. Mitra Kominfotik, pelaksanaan Kominfotik Award 2023 Provinsi Gorontalo saat ini tengah berlangsung. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan pembacaan kategori dan nominasi yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk itu jangan kemana-mana, kita simak dulu liputan berikut ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo menggelar rapat paripurna ke-131 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-23 Provinsi Gorontalo, bertempat di ruang rapat DPRD Senin 5 Desember 2023. Rapat paripurna turut dihadiri penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya, Ketua Tim Penggerak PKK Bima Agustina, penjabat Sekdaprop Budianto Sidiki bersama unsur Forkopimda, serta jajaran Bupati atau Wali Kota yang mewakili. HUT ke-23 Provinsi Gorontalo semakin spesial dengan kehadiran penjabat Gubernur Gorontalo pertama, Tursandi Alwi. Usianya yang menginjak ke-73 tahun, Tursandi Alwi masih terlihat energik. Dalam sambutannya, Ismail Pakaya menyampaikan, sejak awal terbentuknya provinsi hingga tahun 2015, peringatan hari lahir Provinsi Gorontalo diperingati setiap tanggal 16 Februari. Oleh karena pada tanggal tersebut, penjabat Gubernur Gorontalo pertama dilantik oleh Menteri Dalam Negeri. Akan tetapi, setelah melalui diskusi yang panjang, Pemprov Gorontalo resmi mengubah hari ulang tahun provinsi dari sebelumnya menjadi tanggal 5 Desember yang disetujui oleh DPRD Provinsi Gorontalo pada sidang paripurna tanggal 19 Agustus 2015. Melalui peringatan HUT ke-23 ini, tak lupa Ismail mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak, baik jajaran DPRD, Forkopimda, Bupati atau Wali Kota, instansi vertikal, pimpinan OPD, serta seluruh elemen masyarakat Provinsi Gorontalo yang telah ikut berpartisipasi mendukung pelaksanaan program-program pembangunan. Saat awal Gorontalo berdiri, yakni sebesar 29%, maka selama 23 tahun kita mampu menurunkan sebesar 13,82%.
Keempat, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2023 sebesar 3,06%, berada pada urutan kelima terendah se-Indonesia. Kelima, indeks Gini mencapai 0,388 poin per Maret 2023, turun jika dibanding Maret 2022 sebesar 0,403 poin. Keenam, kinerja inflasi di Provinsi Gorontalo cukup menggembirakan, di mana pada bulan September 2023 kita mencapai 1,16%, terendah se-Indonesia. Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk pertama kalinya menggelar Kominfotik Award 2023. Kominfotik Award merupakan malam penganugerahan yang dikhususkan untuk instansi dan insan terbaik bidang komunikasi, informatika, dan statistik di Provinsi Gorontalo. Kegiatan yang diinisiasi di Kominfotik Provinsi Gorontalo ini dibuka langsung oleh penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya, Jumat 8 Desember 2023, bertempat di gedung GPCC Kota Gorontalo. Penjagup yang juga didaulat membacakan nominasi kategori desa atau kelurahan digital terbaik ini berharap penghargaan dapat menjadi motivasi menjadi lebih baik lagi untuk semua insan di masa-masa yang akan datang. Pada malam hari ini, Kominfotik Award 2023 Provinsi Gorontalo adalah merupakan pemberian penghargaan bagi pemangku kepentingan baik internal Provinsi Gorontalo maupun eksternal, swasta dan individu yang dipandang berhasil di bidang komunikasi, aplikasi, informatika, dan statistik. Saya berharap melalui penghargaan ini dapat terus membangkitkan semangat kerja kita semua dalam mengisi pembangunan di Provinsi Gorontalo. Penganugerahan Kominfotik Award 2023 terbagi dalam 6 kategori, yaitu kategori Duta Recak Digital, kategori Desa atau Kelurahan Digital, kategori Wali Data Statistik 2023, kategori OPD Paling Kolaboratif. Diserahkan pula penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 untuk instansi vertikal dan pemerintah kabupaten kota terbaik, serta KPID Award. Dalam KPID Award sendiri diserahkan penghargaan berupa konten lokal lembaga radio terbaik, talk show lembaga radio terbaik, penyiar radio terfavorit, presenter berita TV terfavorit, konten lokal lembaga TV terbaik, serta talk show lembaga TV terbaik.